serahkan kepada Komisi 1 dan Komisi 2. Silakan. Baik, terima kasih. Kepada calon dipersilahkan untuk memposisikan sesuai dengan mekanisme yang sudah disampaikan kemarin melalui WhatsApp, yaitu posisi ponsel memperlihatkan layar laptop dan juga itu sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya bacakan kembali untuk mekanisme fit and proper test. Silahkan bisa di-share screen. Mekanisme fit and proper test pemilu SMKI Wilayah 3 2024. Yang pertama, fit and proper test akan dihadirkan oleh Casekwil KPU SMKI Wilayah 3 2024, Komisi 2, Notulensi Ketua KPU dan MPA. 2. Casekwil bergabung pada Zoom meeting melalui link Zoom yang dikirimkan KPU melalui WhatsApp. Maksimal 15 menit sebelum waktu fit and proper test dimulai. Ketiga, Casekwil bergabung dengan dua perangkat yaitu laptop dan ponsel. Posisi ponsel memperlihatkan layar laptop dan Casekwil itu sendiri. Keempat, Casekwil mengunduh dan mengaktifasi Zoom versi terbaru. Kelima, sebelum fit and proper test dimulai akan dilaksanakan inspeksi ruangan terlebih dahulu. Keenam, kriteria ruangan tenang, kondusif, tidak bising, dan tidak ada orang lain selain Casekwil. Ketujuh, Casekwil mengaktifkan kamera dan mikrofon selama fit and proper test berlangsung. Kedelapan, Casekwil memakai pakaian kemeja bebas, rapi, dan sopan. Kesembilan, Casekwil akan diberikan beberapa pertanyaan dan dijawab secara spontan setelah dipersilahkan tanpa interupsi. Ke-10, waktu menjawab pertanyaan maksimal 4 menit setiap satu pertanyaan. Ke-11, Casekwil menjawab pertanyaan tanpa intervensi dari pihak manapun dengan metode apapun. Ke-12, seluruh sesi fit and proper test akan didokumentasikan dalam bentuk rekaman Zoom dan transkrip percakapan. Ke-13, hasil fit and proper test akan dipublikasikan oleh KPU SMKI Wilayah 3 2024. Terakhir, seluruh poin-poin di atas dapat dipatuhi sebagaimana mestinya. Apabila terdapat ketidaksesuaian, pihak KPU dapat membatalkan atau menangguhkan hasil fit and proper test. Saya izin untuk inspeksi ruangan, silahkan bisa diputar 360 derajat terlebih dahulu kepada Mbak Alma. Baik, sudah cukup. Baik, selanjutnya kita akan mulai untuk pertanyaan fit and proper test. Apakah calon sudah siap? Insya Allah siap. Baik. Pertanyaan pertama. Satu pertanyaan, waktu 4 menit. Sebutkan SBOT dari diri Anda. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alisa Makalista Widya Putri, biasa dipanggil Alma. Saya mahasiswa kedokteran, Fakultas Kedokteran UGM, Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 2022. Untuk pertanyaan pertama, SWOT, strength saya atau kekuatan saya mudah beradaptasi. Dan saya juga mudah belajar. Di dalamnya, karena saya mudah beradaptasi, saya juga mudah mendapatkan teman. Di dalamnya juga saya senang berdiskusi, senang bertukar pikiran, dan juga pendengar yang baik. Kemudian, selain itu, saya juga pribadi yang terstruktur dan juga bertanggung jawab. Kemudian untuk weakness atau kelemahan saya dalam memutuskan sesuatu, saya cenderung banyak pertimbangan. Oleh karena itu, jika ingin memutuskan sesuatu yang besar atau berpengaruh, saya cenderung memerlukan waktu lebih untuk memikirkannya. Dan juga saya kurang menguasai dalam bidang desain grafis. Kemudian untuk opportunity-nya, opportunity yang pertama saya sudah beberapa kali mengikuti organisasi termasuk di dalamnya himpunan dan juga ISMKI. Jadi saya sudah melewati masa untuk explore manajemen diri, cara manajemen diri. Kemudian saya didukung penuh oleh orang sekitar saya, termasuk keluarga dan juga teman-teman saya. Kemudian yang terakhir, saya berdomisili di Jogja, kuliah di Jogja di UGM, yang mana jika di ISMKI Wilayah 3, Jogja ini merupakan regio yang cukup besar, jadi mudah untuk pergerakannya. Dan yang terakhir adalah threat.
thread saya untuk mahasiswa kedokteran, saya masih punya tanggungan akademis. Jadi mungkin nanti ke depannya akan ada penyesuaian terkait jadwal akademis. Cukup. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa motivasi Anda untuk mendaftarkan Sekti? Baik, jika boleh saya bercerita, saya berada di SMK ini 2 tahun semenjak tahun pertama di LD, kemudian tahun kedua di Sekbid HPS. Karena ini saya merasakan sangat berkembang di SMKI, saya sangat nyaman dan sangat enjoy di SMKI. Karena ini juga saya melihat di SMKI itu dari dua sisi, dari internal maupun eksternal. Dari internal saya sebagai PHW, saya sebagai Sekbid, kemudian dari eksternal saya sebagai ketua divisi Litbang di institusi saya. Nah, karena itu, karena perspektif saya melihat ISMKI ini sebenarnya banyak sekali potensi dan banyak sekali hal-hal yang dapat dikembangkan lebih dan juga dapat dioptimalkan. Karena itu motivasi saya mendaftarkan Sekwil, Sekretaris Wilayah, adalah saya ingin untuk mengembangkan hal-hal yang bisa dikembangkan di SMKI, khususnya di wilayah 3, mengoptimalkan hal-hal tersebut sebagai pengabdian saya, karena ISMKI sedikit banyak sudah membentuk diri saya sebagaimana diri saya saat ini. Cukup. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang kamu ketahui mengenai latar belakang berdirinya ISMKI? Baik, ISMKI ini sejauh yang saya ketahui, ISMKI adalah organisasi pertama, organisasi tertua dan juga terbesar di Indonesia, organisasi mahasiswa kedokteran tertua dan terbesar di Indonesia. ISMKI pada mulanya dibentuk oleh beberapa universitas sebagai wadah untuk mengikat fakultas kedokteran di universitas-universitas di Indonesia, karena mereka membutuhkan platform atau membutuhkan media untuk menyatukan visi sebagai mahasiswa fakultas kedokteran. Kemudian ISMKI ini berkembang melalui banyak perubahan juga, banyak perubahan struktural, kemudian di dalamnya internalnya juga banyak berkembang dan banyak berubah juga. Kemudian saat ini SMKI terdiri dari 4 wilayah. Di wilayah kita sendiri berada di wilayah 3. Kemudian ISMKI itu berperan sebagai wadah mahasiswa yang mengikat mahasiswa. Itu juga yang mendasari nama sekretaris jenderal atau nama ketua nasional itu adalah sekretaris jenderal, bukan ketua, karena tugasnya ISMKI itu adalah untuk menghimpun, untuk mendengarkan, dan untuk mewujudkan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa kedokteran di seluruh Indonesia. Cukup. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimanakah struktural ISMKI dari nasional sampai dengan ke institusi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk struktural di nasional, sebagaimana yang tertulis di ADART, nasional ini diketuai atau dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal ditemani dengan wakil-wakilnya. Untuk saat ini, wakil nasional itu ada 5, VPI, eksternal, VPI internal, kemudian ada VPPA, VPOD, dan juga VPHR. Kemudian di nasional ini juga ada bidang untuk melaksanakan tugas-tugas ISMKI untuk menjalankan tugas ISMKI sebagai organisasi, antara lain LD, MIP HPS, CE, FPICT, PR, dan juga IA. Di nasional juga ada Majelis Pertimbangan Agung yang juga itu merupakan, atau MPA yang juga itu merupakan setiap wilayah mengirimkan atau setiap wilayah memiliki satu MPA-nya masing-masing. Kemudian di nasional ada juga badan kelengkapan seperti BAPIN dan juga BPN, Badan Pers Nasional. Itu untuk nasional. Kemudian ISMKI saat ini memiliki 4 wilayah. Nah, di wilayah itu dipimpin atau pengurus harian tertingginya itu berada di tangan Sekwil. Nah, dari Sekwil ini mempunyai atau ditemani juga oleh wakil-wakilnya. Jika di wilayah 3 sendiri ada VRCI, VRCPD, dan juga VRCHR, tapi ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Kemudian untuk di wilayah 3 sendiri ada juga bidang, ada 6 bidang di wilayah, ada LD, HPS, MIP, CE, FPICT.
Ini juga sesuai kebutuhan. Misalnya di wilayah lain ada bidang seperti PR atau SA. Kemudian kalau di wilayah 3 sendiri, wilayah 3 ini mengikat sejauh ini ada 5 regio Surakarta, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, dan juga Kalimantan. Di dalamnya ada 17 anggota tetap dan juga 1 anggota muda. Di Solo ada UMS, UNS, Jogja ada UAD, UII, UMY, UKDW, UGM, kemudian Semarang ada Unimus, Unwahas, Unisula, SCU, dan juga Undip. Kemudian ada 1 anggota muda di Semarang yaitu Udinus. Di Purwokerto ada 2, ada UMP dan juga Unsud. Kemudian di Kalimantan ada 3, UPR, ULM dan juga Universitas Mula Warman, Unmul. Sekian, cukup. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa hak, tugas, dan wewenang dari Sekwil? Baik, untuk hak tugas wewenang sebagai Sekwil, sebagaimana tertulis di ADART ada 13 poin. Yang pertama adalah Sekwil merupakan pengurus harian tertinggi di level wilayah yang ditetapkan di Muswil. Kemudian Sekwil bertanggung jawab kepada musyawarah wilayah. Kemudian Sekwil wajib melaksanakan rekom musyawarah wilayah. Kemudian Sekwil wajib untuk melaksanakan musyawarah kerja wilayah maksimal 3 bulan setelah ditetapkannya sebagai sekretaris wilayah. Kemudian Sekwil berhak untuk mengangkat perangkat pembantu yang untuk membantu tugasnya sebagai Sekwil asal sesuai dengan GBHU dan juga ADART. Kemudian Sekwil berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan hasil Muskerwil dan juga Muskernas, wajib melaporkan perkembangan wilayah setiap 6 bulan sekali secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal, kemudian berhak dan wajib untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang relevan untuk perkembangan wilayah, untuk memperkuat wilayah, kemudian asistensi Sekretaris Jenderal dan juga wakil internal dalam memperkuat institusi di SMKI, kemudian asistensi pengembangan dan juga kinerja Sekretaris Bidang di level wilayah. Sekian yang saya tahu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Siapa nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia saat ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Menteri Kesehatan Indonesia saat ini adalah Insinyur Budi Gunadi Sadikin. Baik. Selanjutnya pertanyaan, siapa nama Ketua IDI saat ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Ketua IDI saat ini adalah Dr. Adib Kumaydi, SPOT. Kemudian untuk ketua terpilihnya ada Dr. Slamet Budiarto yang nantinya akan dilantik di tahun 2025. Baik. Pertanyaan selanjutnya, siapa nama Sekjen dan Sekjen terpilih ISMKI saat ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Sekretaris Jenderal saat ini adalah Muhammad Rais Siddiq dari Universitas Syah Kuala. Kemudian Sekjenternya sendiri ada Mahmudi Syarif Ridho dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan nama-nama Sekretaris Wilayah 3 dalam 3 tahun terakhir ini. Baik, yang saat ini menjabat Bapak Prayogi dari Unimus, kemudian tahun sebelumnya ada Kak Naufal Elsania dari UAD Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta, kemudian yang sebelumnya lagi ada Kak Farel Arkan dari UII Jogja. Baik. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan nama masing-masing sekretaris bidang pada periode saat ini. Baik, untuk Sekretaris Bidang Leadership and Development ada Filza Atifah dari Universitas Diponegoro, Sekretaris Bidang Medical Education and Profession ada Sonia dari UII, kemudian Sekretaris Bidang CE ada Tiara Safa Erlin dari Universitas Muhammadiyah Semarang, HPS saya sendiri Alisa Makalista dari UGM, kemudian FP ada Lala, dan juga ICT ada Andan. Lala dari Unisula dan juga Andan dari Universitas Mula Warman. Kemudian untuk VRCI ada Dinda Asyilah dari UGM, VRCHR ada Rivial Syauki Muhammad dari UGM, VRCPD ada Sisi dari UAD. Baik, pertanyaan selanjutnya, siapa nama Direktur Utama BPJS?
dan jelaskan pandangan Anda mengenai keadaan BPJS saat ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Direktur Utama BPJS saat ini adalah Dr. Ali Gufron Mukti. Untuk pandangan saya terhadap BPJS, BPJS ini sudah banyak melalui perubahan dan juga perkembangan. Saat ini perkembangan BPJS sudah cukup baik. Saya menyoroti dari program JKN-nya. Namun jika kita melihat lebih dalam, program JKN ini saya rasa kurang adil terhadap menghargai profesi tenaga kesehatan. Khususnya di sini saya berbicara tentang dokter. Kenapa seperti itu? Kita lihat dari jasa medisnya. Kemudian di akhir-akhir ini juga ada yang sedang diperbincangkan di kalangan dokter juga, ada pengembalian dana oleh rumah sakit ke BPJS, yang mana hal ini perlu dikaji dan juga perlu kita lihat lebih dalam lagi karena teknis dengan pelaksanaan di lapangan itu mungkin ada yang perlu disesuaikan atau ada yang perlu ditoleransi, dan hal ini dianggap oleh BPJS sebagai fraud. Maka itu ini yang menjadi concern saat ini adalah tentang pengembalian dana tersebut. Tapi secara umum BPJS sudah berkembang, sudah berusaha menjadi lebih baik lagi, hanya perlu dioptimalisasikan lagi ke depannya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pandangan Anda mengenai masalah kesehatan di Indonesia dan bagaimana peranan ISMKI dalam mengatasi hal tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk masalah kesehatan di Indonesia saat ini dan bagaimana ISMKI menanggapi hal tersebut atau bagaimana ISMKI involved di hal tersebut, masalah kesehatan yang saat ini cukup di highlight atau cukup diberi atensi adalah tentang UU Kesehatan, di mana di dalamnya ini banyak sekali poin-poin atau aspek-aspek yang bisa dibahas seperti misalnya STR atau juga dokter asing, atau juga hal-hal lain yang berkaitan dengan kedokteran. Nah, untuk apa yang ISMKI lakukan dan peran ISMKI apa di dalamnya, peran ISMKI ini cukup baik dalam menanggapi isu ini, yaitu dengan advokasi. Beberapa waktu yang lalu, ISMKI melalui HPS dan juga VPPA melaksanakan program, yaitu mahasiswa kesehatan. Jadi bukan hanya mahasiswa kedokteran namun melibatkan juga mahasiswa kesehatan lain seperti gizi, keperawatan, dokter gigi, farmasi, apoteker, dan lain-lain. Di forum ini ISMKI bisa dikatakan sebagai yang memimpin, ini membahas isu-isu kesehatan, dibuka di forum Zoom. Semua mahasiswa kesehatan boleh join, boleh menyampaikan pendapatnya, dan pendapat ini dikumpulkan oleh ISMKI, digodok oleh ISMKI, dan nantinya akan diadvokasi dan sudah diadvokasikan ke DPR. Saya tahu betul ini karena saya juga menjadi salah satu PJ isu di sini yang memoderatori berjalannya diskusi. Kemudian selain itu, isu kesehatan lain yang cukup diperhatikan yaitu tentang pendidikan kedokteran. Sebagaimana yang kita tahu, Presiden kita saat ini beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa akan membuka fakultas kedokteran dalam jumlah yang cukup banyak. Hal ini dapat dilihat dari banyak perspektif, dari banyak aspek tentang pendidikan kedokteran itu sendiri, baik dari kualitasnya maupun dari pemerataan tempat, yaitu tidak Java sentris, diharapkan tidak Java sentris, kemudian juga dari pemerataan dokternya sendiri. ISMKI juga sangat berperan di dalam hal ini, dalam hal advokasi. Cukup. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih penting antara eksistensi ISMKI di mata mahasiswa atau internal ISMKI? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, di antara eksistensi ISMKI di mata mahasiswa maupun internal ISMKI sendiri, tidak ada yang lebih penting satu sama lain, kedua-duanya saling berkaitan dan akan saling mempengaruhi. Tapi cara saya dalam mengembangkan organisasi, saya akan lebih berfokus kepada internal. Kenapa? Karena internal ini pasti akan berpengaruh kepada eksternalnya, pasti akan berpengaruh kepada branding ISMKI itu sendiri. ISMKI ini dengan cara PHW, dengan cara kita memiliki PHW yang
berkemampuan, berkapabilitas, dan juga berwawasan luas. Kemudian dari program-program ISMKI sendiri yang juga terstruktur sesuai target dan juga bagus, ini nantinya akan dipandang juga oleh oleh mahasiswa kedokteran di luar sana sebagai branding ISMKI. Dan bahkan tidak hanya mahasiswa, masyarakat juga akan memandang ISMKI sebagai organisasi yang baik, yang maju, yang peduli kepada masyarakat jika kita memperbaiki internal terlebih dahulu. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika Anda terpilih menjadi Sekwil, bagaimana cara Anda untuk lebih mendekatkan ISMKI terhadap institusi dan mahasiswa di wilayah 3? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara saya mendekatkan ISMKI baik di institusi maupun di PHW-nya? Jika saya boleh bercerita, bertemu, membuat relasi atau bertemu dengan teman, menambah teman baru ini adalah salah satu yang menurut saya salah satu aspek atau salah satu motivasi dari PHW-PHW yang akan mendaftar ISMKI. Mereka berekspektasi untuk mendapatkan relasi dan mendapatkan teman. Namun setelah saya berdiskusi dengan beberapa pihak, dengan banyak orang, hal ini kurang tercapai. Kenapa? Karena kebanyakan PHW itu hanya mengenal teman PHW yang satu institusi ataupun teman PHW yang di satu bidang. Jadi relasi ini hanya terjalin linier ke atas aja di bidang aja. Nah, untuk menjawab ekspektasi itu, saya akan mulai dengan mengumpulkan PHW di satu regio. Kenapa? Kenapa hal ini saya lakukan? Saya ingin setiap regio itu mengenal, setidaknya setiap regio ini mengenal satu sama lain dalam forum non formal. Mengenal satu sama lain, mereka nantinya akan saling mengenal dan saling mengenalkan pada forum yang lebih besar. Contohnya pada acara tender. Jadi bagaimana cara mendekatkannya? Langkah konkret saya yang pertama untuk mengawali hal ini adalah dengan melaksanakan pertemuan regio untuk PHW secara non formal. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut Anda, apa yang menjadi masalah besar ISMKI wilayah 3 saat ini? Dan jelaskan solusi untuk masalah tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk masalah besar ISMKI saat ini, setelah saya berdiskusi juga dengan beberapa pihak, kebermanfaatan nyata ISMKI di institusi selalu muncul dalam diskusi. Nah, kebermanfaatan ini bisa dilihat dari bagaimana institusi hadir di institusi, bagaimana ISMKI hadir di institusi, dan juga bagaimana PHW ini mengembalikan apa yang ia dapat di ISMKI kepada institusi. Untuk solusinya sendiri, mungkin akan sangat banyak jika saya jabarkan satu-satu, tapi secara umum, saya jika nantinya saya terpilih menjadi sekretaris wilayah, saya akan mulai dulu dengan optimalisasi program kerja ISMKI khususnya pada bidang pendidikan kedokteran, pengembangan pengabdian masyarakat, dan juga pergerakan mahasiswa yang nantinya akan berfokus pada bidang HPS, CE, dan juga MIP. Kemudian untuk masalah yang kedua yaitu tentang PHW, saya akan melakukan beberapa program seperti upgrading secara general, kemudian juga upgrading internal bidang yang sudah dilaksanakan juga di HPS, kemudian ada strategic upgrading di bidang FP dan juga ICT, dan juga hal-hal lain yang mungkin nanti akan disebutkan. Cukup. Baik, terima kasih Saudara Alma atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana cara Anda menanggapi posisi SMKI yang sekarang terkait banyaknya organisasi yang memiliki visi yang serupa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, bagaimana cara ISMKI dalam menyikapi hal
Cara terbaik menurut saya adalah fokus pada diri sendiri, fokus pada ISMKI. Jika ISMKI sudah melakukan tugasnya dengan optimal, jika ISMKI sudah berada di usahanya yang maksimal, saya rasa ISMKI ini adalah organisasi yang besar, yang mempunyai kebermanfaatan yang banyak, tidak hanya untuk anggotanya, bahkan juga untuk mahasiswa kedokteran secara umum dan juga untuk masyarakat. Jadi, dalam menanggapi isu organisasi lain yang juga semakin berkembang, saya rasa fokus pada diri sendiri adalah cara yang terbaik. Kenapa? Karena jika kita sudah berada di titik primanya, maka masyarakat dan juga mahasiswa kedokteran pada umumnya akan dengan sendirinya melihat ISMKI sebagai organisasi yang peduli, yang maju, dan yang memang ingin eh, mengabdikan dirinya kepada masyarakat dan juga kepada mahasiswa kedokteran. Seperti itu, cukup. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa inovasi dan terobosan kepengurusan tahun selanjutnya guna meningkatkan kualitas dari ISMKI? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terobosan saya di sini mungkin saya akan menyebutkan beberapa. Yang pertama adalah upgrading PH. Kenapa upgrading PH dan IB? Kenapa saya ingin melakukan ini? Karena untuk menjalani 1 tahun kepengurusan dengan visi yang akan saya bawa dan program-program yang akan saya bawa, saya rasa cukup krusial dan cukup penting untuk kami melakukan upgrading PH dan IB. Untuk apa? Untuk menyelaraskan visi, kemudian menyamakan kapasitas dan menyamakan kapabilitas juga. Agar ke depannya ISMKI periode ini dapat berjalan. Kemudian juga di dalamnya mungkin saya akan memasukkan materi bagaimana cara menciptakan suasana bidang yang baik. Untuk apa? Untuk internalisasi, kembali lagi ke internalisasi. Karena saya yakin orang itu akan cenderung lebih produktif, tidak hilang-hilangan jika ia nyaman bekerja di lingkungannya. Itu yang pertama. Kemudian saya akan fokus kepada optimalisasi dan juga pelebaran fungsi-fungsi pengabdian masyarakat, pendidikan profesi, dan juga pergerakan mahasiswa. Saya ambil contoh CE. CE ini adalah divisi yang sebenarnya besar, mencakup hal yang luas, namun menurut pandangan saya banyak hal yang masih bisa dioptimalkan dengan cara kita melakukan program-program atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di masyarakat dan juga inovatif. Maka dari masyarakat, atensi masyarakat, satu, kita akan mendapatkan atensi masyarakat. Yang kedua, PHW ini juga akan merasa diberdayakan. Dan untuk program CE ini, mungkin di beberapa programnya saya akan membuka untuk seluruh PHW ISMKI. Agar apa? Agar mereka juga dilibatkan secara sukarela. Seperti itu. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berikan closing statement dan berikan alasan Anda layak terpilih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. ISMKI wilayah 3 ini adalah penaungan. ISMKI wilayah 3 ini adalah rumah. ISMKI wilayah 3 ini adalah identitas yang kita bawa bersama. Pengembangan organisasi dan kemajuan ISMKI ini berada di depan kita dan ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mengembangkan organisasi ini. Saya jauh dari kata sempurna, jauh dari kata paripurna untuk dipanggil sebagai seorang pemimpin yang sempurna atau seorang sekretaris wilayah yang sempurna. Tapi dengan modal niat saya, kemauan saya, kecintaan saya, dan juga pengalaman-pengalaman dan kapasitas saya selama belajar selama ini di SMKI, saya ingin mengabdikan diri saya untuk kembali ke ISMKI, untuk mengembangkan ISMKI lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Alma atas jawabannya. Selanjutnya saya persilahkan untuk Mas Yusuf, apakah ada ingin pertanyaan yang ditambahkan, yang diajukan? Iya, mungkin dari Mas Ekwil bisa? Dari Atau saya dari dulu atau Yosi, Mas dulu? silahkan. Oh, dari saya dulu, Mas. Iya, boleh, boleh nggak Mas Ekwil dulu? Boleh, Mungkin silahkan.
Kalau aku agak cukup banyak nggak apa Mas? Apa masih dulu aja CBMPA? Ah, nggak apa-apa. MPK kan nanti yang lapis kedua. Mas Rekwil dulu. Oh boleh. Eh, izin ya dari teman-teman KPU. Baik sebelumnya aku ucapin terima kasih buat teman-teman KPU, Mas Yusuf dan Alma ya yang udah mempersiapkan acara dengan sebaik mungkin dan khususnya buat Alma selaku calon sekretaris wilayah. Terima kasih sudah berkontestasi dalam hal pemilihan sekretaris wilayah periode 2025-2026. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyain. Ini gak jauh-jauh kok seputar mungkin visi-visi dan beberapa hal yang aku temuin dalam satu periode terakhir. Yang pertama, aku kemarin udah baca dari visi misi Alma. Kan ada visinya Alma itu mewujudkan ISMK sebagai poros pergerakan yang sinergis, berdasarkan kultur kekeluargaan, yang berdikari ya. Mungkin pertanyaanku yang pertama, maksud berdikari di visimu itu gimana? Itu dulu. Bisa langsung dijawab Alma. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi berdikari di sini itu kita tahu berdikari ini artinya mandiri ya. Nah, berdikari sendiri itu adalah istilah yang digunakan Soekarno yang merujuk ke tiga hal. Berdikari secara politik, berdikari secara ekonomi, dan juga berkebudayaan. Namun di sini saya adaptasi untuk lebih sesuai dengan ISMKI Wilayah 3. Yang pertama adalah berdikari secara politik. Di sini saya mengartikan berdikari secara politik itu berdikari secara integritas, secara kapabilitas masing-masing kader di ISMKI. Dengan cara apa? Dengan cara pengembangan sumber sumber daya manusia di ISMKI. Kemudian berdikari secara ekonomi. Berdikari secara ekonomi di sini saya artikan sebagai berdikari secara finansial dan juga secara kemampuan di bidang berfokus di bidang-bidang ISMKI misalnya FP seperti itu. Dan juga yang terakhir adalah berkebudayaan kekeluargaan. Nah, ISMKI Wilayah 3 ini kan memang sangat terkenal dengan budaya kekeluargaannya ya. Nah, saya ingin membawa itu dengan program-program internalisasi dan juga program-program yang bertujuan untuk bonding ke depannya. Seperti itu, Mas Yogi. Baik, terima kasih Alma atas tanggapannya. Mungkin izin ada pertanyaan lanjutan ya. Tadi kan di salah satu visimu juga ada penerapan mengenai sinergitas. Agar tapi di akhir daripada visimu itu ada berdikari. Ini kan antara sinergitas dan berdikari menurutku adalah salah satu hal yang berseberangan ya. Berdikari itu berdiri sendiri, kalau sinergitas itu ya menjadi satu antara internal dan eksternal. Nah, menurutmu udah pas belum visinya? Atau ada sedikit revisi dari antara kata sinergitas dan dikari ini? Itu dulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Sinergi yang saya maksud ini adalah kita ISMKI itu tidak bisa berjalan hanya dengan ISMKI saja. ISMKI ini punya banyak bidang atau punya banyak aspek yang menjadikan ISMKI bisa berjalan. Misalnya seperti institusi, ISMKI ke institusi, wilayah ke institusi, wilayah ke nasional, wilayah ke bidang-bidangnya, seperti itu. Nah, ini harus dilaksanakan atau dilaksanakan secara sinergi agar berjalan dengan baik. Namun berdikari sendiri ini adalah tujuan akhir, yang mana jika program-program saya nantinya, jika saya terpilih menjadi sekretaris wilayah ini berjalan dengan baik, berjalan dengan optimal, di akhir nanti akan tercipta ISMKI wilayah 3 yang berdikari. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Alma. Mungkin untuk selanjutnya ini karena masih cukup banyak ya pertanyaan dari aku serahin dulu ke MPA dan sebelum ke MPA mungkin dari teman-teman KPU eh, katanya ada itu ya inspeksi ruangan lagi ya. Aku serahin dulu ke KPU. Baik, interupsi sebentar. Di sini saya izin untuk Saudara Alma, saya izin melakukan inspeksi ruangan. Silahkan untuk Saudara Alma bisa diputar 360 derajat kameranya terlebih dahulu. Oke, saya izin unblur dulu ya. Baik. Baik, cukup. Terima kasih Saudara Alma. Selanjutnya bisa lanjut ke Yusuf jika ingin memberikan pertanyaan kepada saya.
Iya, terima kasih teman-teman KPU yang saya hormati, Mas Sekwil, dan tentunya di Alma, Mas Sekwil. Iya, terima kasih semuanya. Izin masuk ya terkait tanya jawab pada Saudari Alma ya. Mungkin kita tektokan aja ya biar lihat lebih enak lagi. Oke, Ali Salma, sebelumnya nantinya Ali Salma akan memimpin kurang lebih 20-an ya. Yang baru ada berapa Mas Sekwil sekarang? 20-an ya mungkin ya kalau total ya. Mungkin bakal sampai 21, Mas. Sampai 21 universitas tentunya. Apakah Saudari Alma sudah sanggup atau mampu untuk memimpin dan mengkoordinasikan sebaik 21 universitas? Insya Allah saya mampu. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, persiapan apa yang sudah Saudari lakukan untuk menuju Sekwil, terlebih tentunya Saudari berada di kampus UGM yang mungkin tingkat tuntutan pendidikan lumayan tinggi ya. Ditambah nanti ketika Saudari harus mengemban amanah sebagai Sekwil yang mungkin 24 hour harus standby dan harus selalu mengkoordinasikan seluruh yang ada di wilayah 3. Oke, untuk persiapan ini lebih terkait ke akademis di UGM sendiri ya. Memang betul UGM itu cukup ketat terkait pendidikannya, tapi usaha yang sudah saya lakukan, salah satu contohnya misal terkait skripsi. Saya sekarang sedang menyicil skripsi dan tinggal revisi dan tinggal ACC untuk maju ke Sempro. Itu yang pertama. Kemudian mungkin dari sisi persiapan nilai, saya insya Allah ada cadangan nilai lah. Jikalau memang nantinya saya akan burn out atau akan ada gonjang-ganjing ke depannya terkait nilai saya, dan itu sudah aman dan juga sudah diizinkan oleh Prodi dan juga dekan dari Universitas Gadjah Mada sendiri. Kemudian di Universitas Gadjah Mada itu di semester 7 adalah kurikulum merdeka, di mana kita sudah tidak ada kelas. Kita pakainya sistem SKS, wajib melengkapi 18 SKS. Untuk per saat ini saya sudah mengumpulkan sekitar 5 SKS, ditambah nanti ada 7 SKS dari program wajib dari UGM sendiri. Jadi nanti di semester 7 insya Allah waktu saya justru akan lebih longgar daripada saat ini. Seperti itu, Mas Yusuf. Iya, terima kasih Saudari Alma ya. Saya mengenal Saudari Alma sudah lumayan lama ya, 2 periode ini mungkin ya. Ya, saya selalu melihat Saudari bagus, termasuk anggota-anggota yang bagus, tetap semangat, stabil istilahnya seperti itu. Dan itu sangat luar biasa sekali. Di Wilga jarang banget kan dia bisa bertahan 1-2 periode, bahkan punya niat lagi untuk 3 periode. Itu yang pertama. Kemudian dari segi kinerja saya rasa sudah sangat baik sekali ya. Terlebih ketika sekarang sebagai Sekbid HPS ya juga luar biasa. Ya besar harapan saya tentunya Sekbid ini diisi oleh orang-orang yang berkompeten dan bagus ya. Dan menurut saya juga kriteria yang masuk juga kalau saudari bisa memperjuangkan untuk sebagai seorang Sekbid. Tentunya nanti kompetitif bersama saudari Rizky ya dari unsur itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah saudari sudah mampu istilahnya apa ya, siap untuk istilahnya adil terhadap 21 universitas. Terlebih kan saudari ada hanya berada di Yogyakarta gitu kan. Maksudnya jangan sampai nantinya saudari ketika menjadi Sekwil menjadi Yogyakarta sentris kan gitu. Harus siap untuk ke semuanya. Iya, bagaimana saudari? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Yusuf. Jika ditanya adil atau enggak, saya siap. Kan konkretnya gimana? Oh, insya Allah akan melaksanakan program yang akan saya canangkan. Mohon maaf, suaranya kayaknya kurang masuk ya. Halo, Iya, apa? sudah. Baik, jika ditanya saya tidak untuk adil, oke.
Oke, baik. Terima kasih Mas Yusuf. Jika ditanya saya siap atau tidak untuk bersikap adil, saya insya Allah siap. Mungkin langkah konkretnya seperti apa? Saya berkomitmen untuk menyelesaikan atau untuk menjalankan program-program yang saya canangkan nanti di semua regio, di semua institusi. Tapi mungkin ke depannya akan ada pandangan-pandangan tidak adil karena lebih dekat dengan Presbem di wilayah Jogja atau Presbem wilayah Solo. Saya usahakan untuk adil tetap berkomunikasi dengan semua presbem yang ada di wilayah 3, namun tidak bisa memungkiri juga kalau memang saya kan domisilinya di Yogyakarta. Jadi kalau mungkin sering bertemu atau sering berpapasan, sering main sama regio wilayah Jogja, itu bukan berarti saya bersikap tidak adil atau pilih kasih terhadap institusi-institusi yang ada di wilayah 3. Seperti itu. Oke, intinya siap ya. Ya memang benar sih, nanti mungkin pasti banyak kegiatan yang di Jogja juga, karena kan saudari orang Jogja kan kayak gitu. Iya, Mbak Alma, ya. Sebenarnya sangat banyak sekali pertanyaan yang pengen saya tanyakan ya. Cuman kayaknya biar singkat, nanti biar Mas Yogi aja yang melanjutkan. Poinnya gini Mbak Alma. Apakah Mbak Alma sudah sowan ke orang-orang terdahulu di SMKI tentunya? Mungkin dari pihak, ya pastinya dari Sekwil, atau dari MPM, PPM, PPA terdahulu, atau dari Sekber terdahulu mungkin at least 2-3 tahun terakhir gitu. Apakah sudah bertemu? Baik, terima kasih Kak pertanyaannya. Untuk sekwil atau untuk soan-soan ke ISM, untuk soan-soan ke pengurus ISMKI yang terdahulu sudah saya lakukan, tapi mungkin tidak semua bidang dan belum semuanya. Tapi saya memang meniatkan untuk soan-soan, termasuk juga sekwil, termasuk juga sekretaris bidang sudah saya soan dan pihak-pihak lain seperti Presbem di lalu-lalu juga sebagian sudah saya soanin seperti itu. Iya, baik. Mungkin sarannya adalah bisa untuk dimasif lagi, termasuk dari Sekwil, MPA juga termasuk penting, karena seperti halnya kayak Mas siapa tuh yang dari siapa, lupa. Mas siapa ya sebelumnya ya? Ya, astaga ya, maaf Mas, aku lupa. Mas Adrian ya, sebelum-sebelumnya juga termasuk saya sebelumnya, dan beberapa mungkin lebih ke VRC itu penting sekali dan sampai kelewat, karena permasalahan-permasalahan core-core-nya ada di sampel itu ada di situ semuanya. Karena prinsipnya gini, kita kan boleh melakukan kesalahan, tapi jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang sama gitu loh. Tapi kan nggak mungkin Ali Salma harus melakukan kesalahan dulu baru Ali Salma tahu, karena kan waktu kecuali Ali Salma bisa memimpin 2-3 tahun, tahun pertama bisa salah, tahun kedua bisa perbaikan, tapi semua hanya berikan 1 tahun doang. Jadi saran saya adalah lebih banyak mendengar lagi gitu, apalagi orang-orang yang berada di SMKI. Kemudian Presbem itu kalau bisa juga semuanya, nggak semuanya ya, dia penerima per regio adalah yang pernah didengar kayak gitu, karena mendengar itu sangat penting sekali sebelum Ali sama sebagai pemimpin gitu kan di wilayah 3. Kemudian saya titip pesan ya, mungkin pertanyaan nanti biar Mas Algi aja, mungkin saya lebih ke pesan ya. Pesan yang pertama adalah tolong jaga kultur Wilga, karena gimana pun Wilga ini berbeda dari wilayah lainnya ya, bukannya bagaimana bagaimana, cuman hal itu yang sangat penting kita lestarikan itu kekeluargaannya, kemudian lebih ke arah pada uh, culture-nya ya, karena culture sangat beda sekali di Wilga itu. Tolong lebih diperhatikan lagi, jangan sampai dirubah gitu loh. Kalau dirubah silakan, tapi sistem pemerintahannya Ali Salma, bukan suasananya, bukan intinya, bukan isinya kayak gitu. Kalau dirubah masalah program kerja atau struktur dan sebagainya itu kan kehendak atau hak dari Ali Salma gitu. Kemudian kalau nanti kepilih ya harus bisa inilah merangkul semua presiden. Ali Salma kan angkatan 22 ya. Iya. Kalau 22 masih aman lah ya kan, presiden kan udah mulai baru-baru ke 23 kan. Ya, jadi misalnya masih aman gitu, karena tantangannya agak besar juga. Saya mengakui kehebatan Mas Yogi dengan umur yang sangat belia, sangat muda sekali bisa memimpin orang-orang yang lebih senior dan tua. Keren. Ya, saya harap Alisama juga banyak belajar dari Mas Yogi juga sebagai sekjen tahun sekarang, misalnya kayak gitu. Mungkin pertanyaan terakhir tidak usah. Saya cukupkan dari MPA, saya sambil mendengarkan pertanyaan dari Mas Yogi. Gitu aja ya. Terima kasih Alisama, dan terima kasih atas kesempatannya dari teman-teman KPU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih. Mas. Jadi langsung ke aku kah? Dari teman-teman KPU ada yang mau disampaikan lagi nggak? Baik, silakan untuk Yogi jika ingin mengajukan pertanyaan, saya buka sekali lagi. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Yusuf atas pertanyaan dan tanggapannya. Jadi untuk melanjutkan, Ali Salma, mungkin bisa kita sambil tektokan aja diskusi. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung ditanggapi dan aku mungkin ada sedikit feedback. Oke, pertanyaan ketiga, kalau misal eh, Nyanti ternyata dalam satu kepengurusanmu ada salah satu dari eksekutif boardmu yang melanggar pelanggaran atau ADRT yang ada di ISMKI, entah itu melakukan kekerasan seksual atau hal-hal yang lain yang mencemarkan nama ISMK Wilga khususnya. Sedangkan yang ada di visi Alma itu ada yang tertulis kekeluargaan. Itu menurut Alma itu gimana? Kira-kira bakal menindak atau tetap berpegang teguh pada visi Alma yaitu tetap menjunjung tinggi kekeluargaan? Itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kalau misalnya ada sesuatu hal dari IP yang tidak sesuai aturan, mempermalukan, gimana tindakan saya? Saya kembalikan lagi ke ADART, GBHO, Renstra, aturan-aturan yang ada di SMKI, apakah itu melanggar atau tidak. Dan kemudian penanganannya pun saya sesuaikan kembali kepada aturan-aturan tertulis yang sudah dituliskan sebelumnya, karena aturan itu ditulis pasti ada alasannya kan. Nah, setelah ditindak, ini kasusnya misal berat ya, misal kekerasan seksual yang mana sangat mempermalukan ISMKI wilayah 3 dan juga ISMKI secara umum, bahkan mahasiswa kedokteran. Apakah saya akan tindak? Iya. Soal pertanyaan Mas Yogi tentang saya menuliskan di visi misi saya tentang kekeluargaan, ya saya menuliskan kekeluargaan di visi misi saya, tapi saya juga menuliskan profesionalitas di visi misi saya. Jadi profesionalitas dalam hal bekerja, bersikap, tapi menjunjung kekeluargaan secara non formalnya. Karena di wilayah 3 kan seperti itu ya. Kita mungkin evaluasi di sidang, di forum, bla bla, tapi keluar kita nongkrong bareng. Itu yang saya maksud kekeluargaan di Wilga. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Alma. Nah, kalau misal kejadian ini ada hal yang di luar perkiraan kita di awal, itu langkah penindakan Alma tadi yang kamu bilang kayak gimana langkah-langkahnya? Step-stepnya gimana? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya step-step itu sejauh yang saya tahu ada beberapa langkah penanganan, tergantung dari kesalahan yang dilakukan. Siapa yang mengatur? Ada ada ADART dan juga ada aturan-aturan turunannya seperti SOP. Untuk bagaimana cara menindaknya, ini gambaran umum ya, gambaran umum yang pasti pertama akan diingatkan secara verbal, secara omongan. Kalau misalnya tidak digubris, diingatkan secara tertulis. Jika tidak digubris lagi, barulah diingatkan secara ditindak atau aturan ini ditegakkan dengan tegas. Itu secara umum. Tapi kalau misal secara spesifik apa langkah yang akan saya lakukan, saya kembalikan lagi ke aturan-aturan yang sudah tertulis. Seperti itu. Oke, terima kasih Alma atas tanggapannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kalau misal dalam suatu kepengurusanmu, ada mungkin presbem atau eksekutif boardmu yang dia itu adalah orang yang tidak suka sama kamu, atau bisa dikata lain kan oposisi. Langkahmu gimana dalam memimpin itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yogi atas pertanyaannya. Sebagai manusia kan memang tidak bisa sempurna. Sebagai manusia juga tidak bisa memaksa semua orang untuk suka ke kita. Apalagi sebagai pemimpin ya, pemimpin itu aspek yang dipimpin banyak, bisa bisa dilihat salahnya itu dari banyak sekali kesempatan. Banyak sekali seperti itu. Langkah saya atau tanggapan saya kalau misalnya ada oposisi atau misalnya ada yang nggak suka sama saya, gimana? Saya kembalikan lagi eh, di approach dulu lah secara kekeluargaan atau ya diselesaikan dulu secara kekeluargaan bagaimanapun itu caranya karena pasti nggak mungkin kan langsung nggak suka pasti kita kan berjuang bareng dulu kita berada di kapal yang sama dulu kita mengusahakan hal yang sama visi yang sama kalaupun misal pada akhirnya nanti tidak bisa diusahakan eh, agar ISMKI wilayah 3 ini tetap berjalan sebagaimana mestinya kita kembalikan lagi ke profesionalitas.
Jadi bagaimana cara dia menyelesaikannya, bagaimana cara saya tanpa melibatkan perasaan personal jika sudah tidak bisa diselesaikan secara hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya. Seperti itu. Oke, udah yakin ya. Eh, berapa presentasimu ketika kamu nanti terpilih menjadi sekwil yang mungkin ada hal-hal yang gak suka sama kamu, presentasi orang yang gak suka itu berapa persen menurutmu ya? Saya harap 0% ya. Tapi kan Harapannya 0%. Oke. soalnya 0% pastinya. Tapi berapa persenannya saya tidak bisa memutuskan, saya tidak bisa mengira-ngira juga karena saya belum membuat keputusan apa-apa, saya belum memulai apa-apa. Jadi ya nanti dilihat saja kalau misalnya sudah berjalan, semisal saya terpilih. Tapi harapannya ya dipertahankan 0%. Oke, boleh aku tunggu ya nanti informasinya. Oke, selanjutnya pertanyaan lanjutan. Ini kan aku sudah berusaha untuk oh ya, apa dari Farah? Mohon maaf Yogi motong. Mungkin ini bisa menjadi pertanyaan terakhir ya. Oh, terakhir ya. Ya, karena terbatasnya waktu. Oke. Terima kasih Hmm, Yogi. Hmm. oke, mungkin lebih ke bidang yang Alma pegang aja ya, Kastrat. Ini Alfa. Ada beberapa institusi yang mengeluhkan ya, terutama afiliasinya Alma, yaitu Kastrat. Kalau misalkan ada salah satu universitas yang dia itu melakukan pengajian atau mungkin publikasi ya mengenai suatu isu yang ada di Wilga, itu terdapat intervensi entah itu dari institusi atau mungkin dari pemerintah. Nah, menurut Alma, apa yang bisa ISMKI berikan sebagai protektor dan afiliasi mereka ketika ada intervensi dari pihak-pihak tersebut yang mengancam akademik dan mungkin kehidupan mereka? Itu. Oke. Terima kasih atas Terima kasih atas pertanyaannya. Selama saya belajar kurang lebih 1 tahun ya di HPS ini, saya belajar beberapa hal. Yang pertama, HPS ini itu harus selalu objektif dan melihat itu sebagai mahasiswa kesehatan dampaknya ke masyarakat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di setiap institusi itu punya regulasi dan punya sikap dari stakeholdernya masing-masing. Ada institusi yang sangat longgar, yang sangat mendukung kegiatan mahasiswa, ada yang sangat membatasi. Kenapa? Karena takutnya kalau ada apa-apa akan berpengaruh ke citra institusi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga memang HPS atau Kastrat ya, lebih ke HPS. HPS ini memang harus main cantik. Main cantik yang saya maksud kayak gini. Kami harus membuat statement atau harus membuat sikap yang tajam, yang objektif, tapi di sisi lain kami tidak boleh membahayakan diri sendiri seperti itu. Nah, gimana caranya? Saya juga sudah menyampaikan ini ke beberapa institusi juga. Gimana caranya kalau misalnya kastratnya mahasiswanya itu sebenarnya ingin ingin aktif, ingin spoke up, ingin speak up tentang hal-hal di luar sana, tapi institusinya em, terkesan mengekang atau menekan ya. Itu bisa dilakukan beberapa cara. Misal yang pertama, aliansi dengan ISMKI. Aliansi dengan ISMKI ini otomatis lah dapat proteksi dari ISMKI. Bahkan ISMKI nasional. Kenapa saya bilang gitu? Karena setiap kajian yang akan diupload di ISMKI wilayah 3 itu, Yogi, saya selalu kirim ke grup yang di dalamnya ada HPS seluruh wilayah, HPS nasional, VPPA, dan Sekjen. Jadi ini sudah melalui QC mereka semua, dan jika pun nantinya setelah dirilis ada masalah, kita mendapat proteksi dari mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dilakukan dengan cara ditutup atau diselimuti dengan cantik. Yang saya maksud kayak gini. Misal ada kasus tentang yang isu beberapa waktu yang lalu tentang PPDS Undip yang anestesi itu, PPDS anestesi Undip yang bunuh diri. Nah, itu beberapa institusi juga lumayan menekan anak-anaknya untuk tidak membuat kajian atau tidak menyinggung hal tersebut. Nah, kita bisa tutup tuh gimana caranya institusi bisa aktif tapi tetap aman. Caranya dengan menyenggol
konteksnya tanpa menyinggol isunya. Bahaslah tentang depresi, bahaslah tentang beban-beban kerja yang dimiliki oleh PPDS. Itu kan sama sekali tidak menyinggol, sama sekali, insya Allah sama sekali tidak membahayakan institusi. Tapi tetap keep up with the issue, keep up with the masalah kesehatan di Indonesia saat ini. Gitu, kalau misal sependek pengetahuan dan pengalaman saya. Oke, terima kasih Alma. Mungkin tanggapanku ya. Kira-kira menurut Alma itu tadi bentuk konkret proteksinya itu apa? Aku dengar bentuk konkret proteksi. Bentuk konkret proteksinya itu kalau misalnya dari yang pertama itu QC ya. QC itu kan sudah eh, proteksi proteksi dini lah ya. Kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan ketik atau kesalahan-kesalahan statement kita bisa perbaiki sebelum dirilis. Kemudian untuk proteksinya sendiri bagaimana bentuknya sejauh ini sampai saat ini belum ada institusi yang bermasalah. Sejauh yang saya tahu, belum ada institusi yang bermasalah dengan mengupload ini di bawah pengetahuan ISMKI, khususnya ISMKI wilayah 3. Jikapun ada, ISMKI akan berdiri sebagai ikatan mahasiswa yang menaungi institusi tersebut. Mungkin bisa diupload di ISMKI juga karena karena beberapa kajian juga diupload di SMKI nasional, walaupun itu ISMKI kajiannya itu ISMKI wilayah tapi juga diupload di ISMKI nasional kan. Itu kan juga sebagai pengakuan dari ISMKI sendiri terhadap institusi ini, terhadap kajian ini. Seperti itu sih bentuk konkretnya. Semoga tidak ada bentuk konkret yang terjalankan ya. Oke, terima kasih Alma. Mungkin bisa di follow up lagi ya teman-teman dari Kastrat wilayah aja. Karena sejauh sepengetahuan saya, itu ada beberapa institusi yang dia itu terdapat intervensi, tapi tidak ada proteksi dari HPS wilayah kepada mereka. Sehingga ada yang sampai di take down dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Mungkin aku kembali ke teman-teman KPU. Baik, terima kasih kepada Yogi yang telah mengajukan pertanyaan pada Saudara Alma dan terima kasih kepada Mas Yusuf juga. Selanjutnya, demikianlah selesai sudah sesi dari Fit and Proper Test calon sekretaris wilayah 3 ISMKI. Saya selaku anggota KPU Komisi 2 yang bertanggung jawab atas Fit and Proper Test memohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata dalam sesi kali ini. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ketua KPU. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih untuk MPA Mas Yusuf, Sekwil selaku Bapak Yogi, kemudian untuk teman-teman KPU SMK Wilayah 3. Kemudian untuk Casekwil, Ali Salma Kalista yang sudah hadir pada malam hari ini, saya harap apapun hasil yang diterima dapat memuaskan ya bagi Ali Salma Kalista. Mungkin sekian, saya selaku Ketua KPU, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita tutup, bisa dokumentasi dulu ya. Ya, mohon maaf ya tadi di sela-sela juga batuk karena lagi nggak enak badan. Mungkin untuk Mas Yusuf, bisa on cam gimana Mas? Mas Yusuf lagi ada forum sama BEM. Mungkin Oke, mungkin kita dulu aja ya. Mungkin dari siapa? Dari Farah bisa tolong di screenshotin ya. Oke. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Lagi, saya hitung 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Terima Oke, kasih. silakan bila izin akan apabila izin